Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, qadar Allah, akhirnya ana sebenarnya lama sudah mau kemari juga, mau lihat-lihat, biasalah. Dan ada kesempatan singgah kemari, dan pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah. Kultum ya, kuliah terserah antum. Kuliah. Iya. 30 menit 1 jam. Maka itu namanya kultum, itu kuliah terserah antum. Ya. Baik, pagi ini kita coba ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang saya sebut dengan wasiat kehidupan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ini kepada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau akan mengutus ke Yaman. Wasiat ini juga diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kita bayangkan kalau dua sahabat yang mulia ini saja membutuhkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita hidup jauh di zaman Rasul, zaman fitnah, zaman dunia manusia berpikir terbalik, yang benar salah, yang salah jadi benar. Semuanya orang berpikir secara terbalik. Tentu kita sangat perlu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman, Muaz berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, usini, wahai Rasulullah, beri aku wasiat." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi 3 wasiat kepada Muaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqullaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Wasiat kedua, ittaqullaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'ata. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yang ketiga, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Wasiat pertama ini adalah wasiat agar kita selalu menjaga hubungan kepada Allah. Wasiat kedua, agar kita memperhatikan diri kita. Setiap diri kita punya hak. Ada orang saking mau ngajinya terus, makan tak mau, semua tak mau, akhirnya dirinya tidak punya hak. Ada 3 sahabat yang ingin solat malam tak tidur-tidur. Ada yang ingin ibadah tak mau nikah, ya. Ada ingin puasa tak berbuka-buka. Rasulullah katakan, enggak, saya sholat malam, tidur, menikah, puasa dan berbuka. Nah, ini hak diri kita. Kemudian wasiat ketiga, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak wasiat takwa, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasiat takwa ini wasiat para anbiya wal mursalin. Allah wasiat kepada hambanya, Allah berwasiat kepada nabi, Allah berwasiat, para nabi berwasiat kepada umatnya, orang-orang saleh berwasiat kepada anaknya tentang wasiat takwa.
Rasul katakan, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di hadis lain Nabi katakan, la'alamanna fi ummati aqwamun atallahu yawmal qiyamah bihasanatin timsalul jibalul tihama bidan. Aku mengetahui di tengah umatku ini orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihama yang putih. Banyak amalannya. Dilihatkan pahala-pahala setiap amalannya. Perjuangannya, jihadnya, apa. Diperlihatkan semua pahala kebaikan itu kepada dirinya dari hasil amalannya. Faja'alahu haba'an mansura. Seketika itu pun pahala itu dijadikan seperti debu yang berterbangan, tak ada lagi. Dia sudah usaha banyak, beramalnya banyak, tiba-tiba semua pahalanya itu yang sudah diharapkan, yang ditampakkan kepadanya, dijadikan seperti debu yang berterbangan, hilang. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka ini? Nabi SAW, min jildatikum, dari golongan kalian. Mereka puasa, mereka solat, mereka sedekah, dia lakukan semua kebaikan. Walakinnahum, tapi mereka, kata Nabi SAW, iza khalau, apabila bersendirian, bimuharimillah, dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, intakihuha, mereka kerjakan itu dah. Maknanya dia bisa nampak orang bertakwa di hadapan orang. Dia tidak istiqamah dalam takwanya. Orang banyak dia bertakwa, semua dia ingin lakukan takwa kepada Allah. Tapi sebenarnya di belakang dia hilangkan ketakwaan itu, dia merasa tidak diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan bagi kita, jadikan ini untuk istiqamah dalam takwa. Takwa secara umum dimaknakan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu makna yang umum. Tapi dia belum meliputi hakikat takwa itu sendiri. Karena ada aja orang melakukan kebaikan, ya, tapi kan bukan karena Allah. Ya, apa yang dikatakan takwa oleh seorang tabi'in adalah at-taqwa amalun bi ta'atillah wa ibtigha'i mardatillah lil khawfi min azabillah wa intihai ma'siyatillah wa iqamatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa kullu 'ala an-nuri minallah. Takwa ada 5 unsur yang ada di dalam takwa itu. Amalun bi ta'atillah, kita beramal karena kewajiban kita memang taat kepada Allah. Sebagai hamba kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beramal, kita wajib mentaati Allah. Allah khalik, kita makhluk, hambanya. Allah ma'bud, dan kita yang diperintahkan. Kewajiban kita amalun bi ta'atillah, kita melakukan amalan karena ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya wabtigha'i mardatillah, mengharapkan ganjaran Allah. Ini ikhwan yang relawan atau siapapun yang memberi bantuan dalam musibah bencana, tidak ada harapan lain. Kalau dulu yang dinasihati Nabi apa?
Kalau berinfak, bagi tangan kanan, memberi tangan kiri, diusahakan untuk tidak tahu. Tapi zaman sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Sikit aja dibagi, selfie. Ya. Ngantar mayat, selfie juga. Semuanya mau selfie. Agar semua orang tahu. Semakin viral, semakin banyak duit masuk. Niat. Tak ada perlu kita dengan pujian orang. Tak ada guna beramal dengan pujian orang. Jazakallah. Tak ada perlu dengan pujian orang kita dengan amalan. Dipuji kita tak akan pernah jadi bintang, ya kawan. Biasa aja kita dipuji orang macam itu juga. Yang tinggi bintang juga. Dicaci pun kita tak akan pernah jadi sampah dicaci oleh orang. Jadi tak peduli kita. Yang penting kita bekerja, berusaha, beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ganjaran yang besar bagi kita. Itu nanti penting sebuah keikhlasan. Tidak ada yang mengurangi beban kita dalam setiap gerakan, kegiatan apapun, kecuali keikhlasan. Kalau tanpa keikhlasan, cepat tuh menyerah tuh. Baru aja dikatain orang sudah. Kalau kita mau mengamalkan sesuatu, nanti apa kata orang? Itu tuh. Buat ini apa kata orang? Akhirnya kita dikata-katain orang, sebab kita suka kata orang, dikatain orang gitu. Jadi jangan peduli dengan apa yang dikatakan orang. Kita beramal, istiqamah, berusaha, berkumpul dengan kawan-kawan yang saleh. Apanya kita yang bergerak umpamanya di relawan. Namanya saja rela. Kalau bahasa kita kan harus rela tuh. Relawan, relakan hatimu kawan. Mau dicaci orang, rela sajalah pokoknya. Itu resiko. Musibah Allah datangkan. Ujian. Bagi orang beriman. Bagi yang tidak beriman bisa jadi azab bagi mereka. Apakah semua orang beriman kena ujian itu dari musibah yang datang? Ada juga justru orang yang tidak beriman, orang kafir, orang musyrik, dia tak terkena sebuah musibah. Mengapa? Itu hanya ditunda oleh Allah. Di akhirat lebih berat lagi azabnya. Di dunia dia tak bagi, memang diselamatkan. Biarkan dia beramal lebih banyak, dari keburukan itu menumpuk, besok baru diganjar 2 kali lipat hidupnya di akhirat kelak. Lebih dahsyat. Orang beriman ya diuji. Namanya ujian. Naik atau tidak naik kelas itu kalau diuji, itu bukan karena kita menerima soal ujian. Baru terima soal ujian langsung naik, tak ada jawaban. Nggak bisa. Ada ujian, ada jawabannya. Ketika musibah datang, ini ujiannya. Apa jawabannya? Kalau antum jawabnya dengan marah-marah, nilainya merah. Allah murka. Allah menurut persangkaan hambanya. Kalau Allah beri ujian lalu hambanya menyangka buruk, maka Allah berikan keburukan. Allah memberikan ujian, hambanya tetap bersangka baik kepada Allah. Ini untuknya Allah berikan akan lebih baik daripada itu. Tinggal kita baik tidak menanggapi semua yang diberikan Allah. Seharusnya sebagai orang beriman selalu bersangka baik bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita pasti baik. Bayangkan, Allah ciptakan kita yang sempurna dengan keterbatasan. Kok terbatas sempurna? Iya. Coba antum bayangkan, kalau 2 gigi kita tuh tidak dibatasi tumbuhnya, 2 saja jatuh, saya banyak itu, 2 yang di atasnya turun keluar, 2 pula yang di bawah ini naik ke atas. Gimana antum mau makan?
Orang dua di gigi antum sudah bertemu gitu. Dengan dibatasi Allah, syukuri itu. Jangan minta gigi panjang. Syukuri itu. Bayangkan antum. Yang kecil aja anak contohkan. Bulu hidung. Kan tumbuhnya sebatas hidung aja tuh. Kalau dia ikut panjang juga kayak jenggot, gimana antum bisa bayangkan? Orang salah paham kan yang mana yang bergerak sebenarnya. Itu contoh sederhana yang harus kita syukuri, ikhwan. Yang lebih dekat lagi, pencernaan perut kita itu otomatiskah atau manual? Otomatis kan? Mana pernah kita ikut campur menghancurkan makanan? Antum mau makan yang keras, ubi kah apa? Ya? Ubi keras ya, bukan ubi cilembu agak lembut ya. Yang keras. Atau makan rendang daging gitu, alot masuk, mana ada pernah antum ikut campur menghancurkan sini, menghancurkan situ? Enggak, dia jalan sendiri aja menghancurkan. Coba kalau alat otomatisnya rusak. Otomatisnya rusak kan buka tutup tuh. Sebentar buang air, nutup lagi, tegak lagi, buang air, kan otomatisnya rusak tuh. Tak gitu. Terbuka, buang. Lalu nutup lagi, tegak lagi, baru tegak, terbuka lagi, buang lagi. Repot gitu. Nah, Allah berikan itu otomatis. Kok tak terasa ya ada goncangan? Loh, ada goncangan gini aja antum? Kita sudah pernah gitu. Goncangan di luar kita. Antum bayangkan kalau goncangan dalam perut kita itu ada terus, gimana antum mau jalan? Itu yang dibatasi Allah di tubuh kita saja. Sangat perlu. Kadang kita baru ingin mengambil iktibar di luar, padahal di diri kita itu sangat banyak sekali. Mata kita tak bisa lihat jin. Tidak ada. Kalau antum lihat jin, mungkin naik motor susah juga antum ngelak anak jin. Anak jin sedang di jalan. Tapi tak nampak, tak terus saja. Kalau itu tabrak, salah dia ngapain jalan-jalan situ? Kan kita tak lihat dia. Karena jin memang ada, karena bukti jin ini ada, karena ada celana jin. Kan aneh ada orang ngaku, oh tidak ada jin, tak ada ni. Siapa bilang tak ada jin? Jin ada aja. Ada namanya ya celana jin. Jadi hati-hati yang suka pakai celana jin, kalau dia minta di jalan bahaya tuh. Tapi itu dekat. Nah, Allah berikan kita, maka itu bertakwa kepada Allah, mengharapkan redha Allah. Tak ada yang kita minta lagi redha manusia, kita beramal sesuai kitab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kerjakan itu, tak peduli apa yang dikatakan orang. Karena keredoan manusia itu takkan kita dapat. Itu ketika Nasruddin ngajar anaknya, nak kerjakanlah ini. Anaknya ngomong, kalau kita ngamalkan apa nanti, kata orang. Dibawanya anak jalan, dibawanya keledai. Baru jalan datang orang. Ini orang ada keledai kok tak dinaiki. Naik Nasruddin, anaknya di bawah. Baru naik, anaknya bawah, datang orang. Ini orang tua kok anak dia di atas keledai, anaknya jalan. Disuruhnya anaknya naik lagi, ayo naik. Nah, naik berdua baru jalan, datang orang lagi. Ini kata orang ini, kata, ini dua beranak kok keledai kecil dinaiknya berdua. Akhirnya turun dia, diikatnya keledai itu, dipikulnya berdua anaknya. Baru lewat lagi kata orang, ini orang apa ini, ada keledai tak dinaiki, malah ada kedai naiki dia. Akhirnya Nasruddin duduk lagi, Nasruddin hojah duduk. Gitulah nak, kalau kita kerja itu karena orang, tak ada yang baik kerja kita tuh. Ayah naik salah, kamu naik juga salah, berdua naik salah, kita pikul juga salah. Jadi kalau kita ngerjakan sesuatu karena orang, tak ada yang benar urusan kita tuh. Kalau kita kerjakan karena Allah, udah kita tak peduli dengan apa orang. Ini karena Allah lillahi ta'ala dan sesuai di atas sunnah Nabi, jalan.
Kita beramal kan bukan untuk dunia ini. Kita beramal di dunia, tapi bukan untuk dunia yang kita buru. Akhirat kita, hidupan yang abadi, hidup di dunia ini berapa? Oh, orang yang terkenal, terkenal apapun dia, tidak ada masalah, ikhwan. Sehebat-hebat orang, coba dia nelan kopi, kemudian dikeluarkan kopi lagi. Itu yang dinamakan kopi awak. Kalau luak nelan kopi itu beda. Kalau awak nelan kopi, keluar kopi, namanya kopi awak. Dijual mau tak orang beli? Tak ada orang mau beli. Ada yang mau beli kopi awak. Ini kopi awak, Pak. Apa kopi awak? Saya kemarin kayak musang mau telan kopi, dan itu saya keluarkan lagi. Yang ini kopinya, Pak. Musang nelan kopi, keluar kopi luwak. Mahal tak dijaganya? Oh, kalah berarti kita dengan tupai, ya. Tupai nelan kopi harganya bisa berapa? Kan dibilang sampai 700.000 nilainya tuh. Bayangkan antum. Kopi kita, oh, jangankan kopi awak tu apa, angin awak saja marah orang keluar. Jangankan kopi awak, angin awak keluar. Maka itu kadang-kadang tuh angin tuh keluarnya ada kayak munafik juga. Ndak sembunyi-sembunyi keluarnya. Kayak ban kempes gitu. Kawan sana yang kena tuduh duluan. Yang keluar tenang aja, senyum, ikut marah juga ada kamu kan. Nah itu namanya kentut munafik. Iya. Kita diberikan, Allah berikan. Jangan pedulikan apa kata orang. Pangkat, kedudukan, cyanophyral, anak-anak ini santri, tidak usah peduli. Kita ingin hafal Quran, Allah berikan pahala banyak. Cyanophyral ini tidak perlu, tidak ada urusan kita itu. Dikenal tidak kenal, beramal. Beramal pertama Anda mengharapkan keridhaan Allah dan takut azab Allah. Ketika datang musibah, itu kan teguran. Betapa manusia mengerikannya kalau Allah ingin mengazab sebentar. Dulu, mungkin sekarang kita rasakan bagaimana berapa tahun corona. Kecil yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi dia bisa memporak-porandakan dunia. Bayangkan itu. Semua dunia ketakutan. Lalu orang katakan, oh ini dibuat oleh Yahudi, ini. Kalau Yahudi buat, ngapain anggotanya banyak mati juga? Lebih baik dia mati sendiri aja. Enggak, kita tak yakin Allah bisa buat. Allah menciptakannya kecil, itu pelajaran. Yang kecil saja itu baru doang. Berapa juta mati, ratu mati di mana-mana. Kita semuanya takut semuanya. Ada orang bilang takut mati. Enggak, kita tak takut corona dan kita tak takut mati. Sebab ada atau tidak ada corona, kalau ajal datang mati juga. Ada orang takut corona, begitu keluar masjid mati ditabrak mobil corona. Kan mati juga. Tapi yang paling, kalau saya pribadi, yang paling saya takutkan COVID dan corona itu adalah karena dia merubah laki-laki jadi positif. Itu yang paling saya takutkan itu. Karena selama ini yang positif itu biasanya perempuan. Setelah corona ini laki-laki jadi positif. Itu yang bahaya. Bapak positif. Antum bayangkan 9 bulan 10 hari antum positif. Itulah yang paling kita takutkan itu masalahnya. Kalau yang lain kita tak takut, biasa aja, santai aja. Jangan ikuti kata orang, oh ini corona, udah santai aja. Berobat ada, kasih vaksin kalau dapat ambil, kalau tidak ya sudah. Oh itu isu, itu untuk bunuh ngapain pakai biaya? Biar aja corona bunuh semuanya, matilah semuanya, ngapain diobat-obati? Logikanya praktis aja. Kenapa harus biaya besar-besar untuk bunuh orang? Sudah ada
penyakitnya datang sendiri kok. Perhatikan. Takut kita dengan azab Allah. Azab Allah di akhirat lebih besar daripada dunia. Orang-orang yang terkena musibah, urusannya kanlah selesai. Maksud urusannya selesai? Urusannya dunia lah selesai. Yang dia dulu banyak melakukan maksiat, sudah dihentikan maksiat dengan musibah menimpanya. Anak-anak yang terkena, kalau dia belum balik, dia aman. Dia sudah ada jaminan surga, ya akhi. Dia belum balik, dia meninggal, belum balik. Hancur lebur pun tubuhnya, enggak. Itu dunianya. Tetapi mereka anak-anak yang belum balik, insya Allah sudah jadi jaminan surganya. Dia dalam fitrahnya. Adapun orang-orang beriman, catatannya sudah dihentikan juga. Sebatas amal, kelak mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka. Yang jadi masalah justru kita yang hidup. Adakah kita memiliki perhatian kepada saudara kita yang kemalangan? Adakah itu juga jadi iktibar bagi kita? Kadang-kadang itu tak jadi iktibar bagi kita. Kadang-kadang kemalangan itu tak jadikan pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita juga bisa jadi istidrat. Kita diselamatkan oleh Allah dari sebuah musibah, istidratnya timbul. Ya, kita merasa, wah saya ini, saya disayangi Allah, saya lebih ini, saya lebih itu. Udah, setan masuk di situ. Nikmat sebenarnya tapi jadi ujian, jadi fitnah kepada diri kita. Maka hati-hati. Nah, bagi yang kita yang ditinggalkan, nah tinggal perhatian tak kita tuh. Sudah jelas kemalangan, tak ada juga bergerak. Kita mau bantu sedikit pun dari saudara kita yang kemalangan, enggak. Maka itu bergerak. Nah, maka itu mari takut kita pada azab Allah akhirat. Tahu azab akhirat itu yang paling ringan saja. Pakai trompa, sandal, begitu dipakai mendidih sampai ke otak. Antum bisa bayangkan itu yang di dunia saja tak tahan kita. Orang-orang kafir diazab dia dengan zamharir. Zamharir itu dinginnya neraka itu, saking dinginnya itu tubuh itu retak, hancur. Antum kalau pergi umroh musim dingin, itu sering itu bibir ni pecah-pecah, telapak kaki itu pecah-pecah. Antum lihat es, itu kalau saking dinginnya es itu retak-retak. Sampai orang Jepang membuat teknologi untuk motong baja yang paling keras dengan air, dengan kedinginan air, dengan kadar tertentu dia bisa motong baja. Antum bayangkan begitu. Takut kepada azab Allah, kemudian menghentikan maksiat kepada Allah agak sempurna. Sudah itu menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Semuanya ini dilakukan ala nuri minallah, di atas petunjuk Allah. Tidak bisa kita beramal tadi, semuanya itu tadi menurut selera kita. Maka itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ketika orang mau naik haji, dia ikut manasik haji. Umrah, dia ikut manasik umrah. Coba bayangkan ya, saya lah umpamanya menjadi pembimbing umrah, jemaahnya pun tak pernah umrah juga. Saya katakan, Bapak Ibu kita umrah tapi harus ikut manasik umrahnya. Tapi jemaah tenang aja ngomongnya, Ustaz, udahlah kami ikut Ustaz ajalah, kami yakin dengan Ustaz, apa yang Ustaz kerjakan insya Allah akan kami ikuti.
Dipaksa juga tak mau juga jemaah. Akhirnya bilang oke, kita pergi. Pergi umroh, sampai di Mekah. Pas waktu tawaf, karena badan saya kecil, tentu tawaf saya lebih laju daripada orang yang biasa. Sebab orang Arab kan tinggi-tinggi, orang Barat kan tinggi-tinggi. Tapi kalau saya kecil kan saya bisa jalan kemana-mana, di bawah kakinya pun bisa jalan juga. Saking cepatnya jalan sudah ke depan, baru saya sadar bahwa saya ini sedang membimbing umroh, jemaah saya tinggal di belakang. Ada bawa sapu tangan, saya tulis Ustadz Ali Ahmad. Saya naikkan dikit ikat tali pakai, tapi karena badan saya pendek masih tak nampak jemaah di belakang. Akhirnya saya melompat, tunjukkan itu, maksudnya nunjukkan saya masih ada di depan. Jemaah pun lihat, masih ada Ustadz Ali itu, Ustadz Ali depan tuh kodenya itu Ustadz Ali. Gitu cara umroh tawaf ya. Akhirnya karena jemaah melihat saya melompat, dia ikut melompat, sebab dia kata tadi saya akan ikut apapun yang Ustadz kerjakan, lakukan, kami yakin. Nah dia lihat saya melompat tadi, akhirnya mereka pun tawafnya melompat-lompat. Gara-gara apa? Tak mau belajar. Pokoknya apa Ustadz kerjakan, saya ikutlah Ustadz. Nah itu akibatnya tuh. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar pun harus dengan tuntunan agama, tidak sembarangan. Jangan seperti pendekar kurung gunung, baru turun dapat 1 jurus turun gunung, semuanya yang bergerak ditendang. Rupanya durian yang luar jatuh kena tendang. Risiko sendiri. Makanya tetap petunjuk Allah. Ini takwa. Jadilah kita orang-orang yang bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, ikuti keburukan dengan kebaikan. Bukan artinya buat buruk dulu, baik kayak Robin Hood, ya. Maling baru berinfak, sedekah. Akhirnya banyaklah yang mau jadi Robin Hood, jadi maling kemudian sedekah. Dimaling untuk orang-orang yang korupsi, lalu berinfak untuk orang-orang miskin. Enggak, kita tak seperti itu. Allah tidak mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan dicampur yang hak dengan yang batil. Niat. Kalau kita sudah terlanjur dulu kita lakukan keburukan, kini kita bertobat, buat kebaikan. Karena kebaikan inilah yang akan menghapus keburukan masa lalu kita. Ya. Imam Fudel bertanya kepada temannya, berapa umurmu? 60 tahun. Engkau sudah usia 60 tahun, berarti engkau semakin dekat kepada Allah. Lahir dari umur kita kan terbatas. Semakin tinggi usia kita, berarti kematian semakin dekat pada kita. Begitu Imam Fudel katakan, berarti engkau semakin dekat kepada Allah, dekat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahukah artinya apa yang kau ucapkan itu? Bahwasanya engkau meyakini bahwasanya bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sudahkah engkau bersiap untuk itu? Banyak orang bersiap bukan untuk sesuatu yang ia yakini, justru dia bersiap untuk sesuatu yang dia tak yakini. Apa itu? Orang tua kerja pagi, sore, malam, tenaga, uang dikeluarkan semuanya untuk menyekolahkan anaknya, supaya dengan cita-cita supaya anaknya berhasil. Kalau ditanya, yakin tak bapak anak bapak akan berhasil sekolah? Ya belum tahu juga Ustaz. Tapi namanya orang tua kan berusaha. Oke, kalau anak bapak tamat kuliah, yakin tak dia dapat kerjaan? Belum tahu juga Ustaz. Oke, kalau dia dapat pekerjaan, yakin tak gajinya akan besar? Belum tahu juga Ustaz. Kalau gajinya besar, yakin tak bapak akan bisa menikmati itu?
Belum tahu juga Ustaz. Semua yang tidak diketahui dan kita ragu itu, kita nikmati atau tidak, sudah kita persiapkan harta, tenaga, waktu. Tak ada sisa kita kecuali untuk mempersiapkan sesuatu yang kita sendiri tak yakin akan nikmat itu. Mati yakin tak? Baru jawab, kalau itu yakin Ustaz. Sudah bersiap tak mati? Itu juga belum Ustaz. Lah, kita ini bodoh atau pintar sebenarnya? Yang jelas-jelas kita yakini pasti tak pernah bersiap. Yang kita ragukan, kita bersiap-siap. Itu aneh itu hidup kita. Maka bersiap kematian, tapi jangan salah paham lagi. Semenjak dapat pengajian harus bersiap kematian, makan tak mau. Pak ini makan, sudahlah nak, besok mati juga. Ini baju Pak, ada baru ini baju. Sudahlah nak, besok kain kapan juga. Kan rusak. Karena dia tidak paham bagaimana. Yang lainnya kalau gitu saya mau mati cepat aja, bom bunuh diri. Loh. Yang aneh pula kini bom bunuh diri dibilang bom mati syahid. Yang jelas itu mati sakit, akhi. Tidak mati syahid. Bunuh diri itu bukan mati syahid, mati sakit. Kenapa? Apalagi bom bunuh diri itu kan bunuh orang. Antum tak bunuh orang, duduk aja di rumah menung aja, antum ambil pisau, mati sajalah. Mati itu berdosa tak tuh? Dosa. Sekarang bunuh orang lain, tambah dosa. Berapa banyak orang yang melakukan bom bunuh diri, yang menjadi korbannya orang-orang yang tak bersalah, bukan tak berdosa ya. Kita selalu bilang orang-orang yang tak berdosa. Siapa yang tak berdosa? Memangnya non-muslim tak berdosa kepada Allah? Berdosa, tapi tak bersalah kepada tukang bom. Maka itu kalimat kita pun harus benar ngomong. Orang-orang yang tak berdosa. Siapa bilang tak berdosa? Dia berdosa kepada antum. Tak ada salah dia tak bersalah kepada antum. Tapi dia bersalah kepada Allah. Menghukumnya bukan antum menghukum, ngebomnya. Ada aturan Allah. Nah itu jangan semangat itu. Nah dia jangan melakukan dosa. Nah lalu lah bagaimana kita harus bersiap, kata Imam Budal, sahabatnya Imam Budal katakan, perbaiki sisa usia yang dibagikan oleh Allah, karena dengannya Allah akan memperbaiki keburukan masa lalu. Banyaklah kini alhamdulillah kawan-kawan yang hijrah. Saya tidak tahu kenapa dia tak mengatakan banyak kawan-kawan yang tobat. Mungkin kalau disebut tobat agak kurang apa namanya ya. Kalau tobat berarti dia punya salah gitu kan. Kalau hijrah kan belum tentu punya salah. Tapi setelah hijrah ternyata dia nambah salah lagi gitu. Ngapa tak tobat saja dibilang. Oke lah hijrah. Setelah hijrah juga harus punya tuntunan. Bukan dengan semangat aja. Ini semangat timbul semenjak hijrah, semangat timbul. Semua merek dagangan ganti sunnah. Baju sunnah, celana sunnah, jual bakso sunnah. Bakso sunnah gimana pula jualnya? Dari dulu belum ada bakso ke sini bang. Tapi saking semangatnya, laundry sunnah, futsal sunnah. Emangnya futsal itu sudah ada zaman dulu apa? Akhirnya semua merek jadi sunnah. Sunnah jadi merek dagang. Sunnah itu untuk diamalkan, bukan jadi merek dagang. Bukan merek klub. Klub pancing sunnah. Aneh-aneh saja. Belajar dan kita mengamalkan. Antum mau olahraga sepeda, ya udah kau saja sepeda itu. Nih, sepeda sunnah. Gimana antum sepeda sunnah? Antum beli sepeda kadang-kadang puluhan juta. Impaknya belum tentu puluhan juta. Itu realita ikhwan. Giliran olahraga sunnah semangat semuanya.
Giliran ngaji sunnah, nggak ada mau ngaji. Jadi pejabat teras. Pejabat teras tuh para pedagang. Kalau ada pengajian dia jadi pejabat teras, dagang jadi teras-teras tuh. Itu pejabat teras namanya. Ada lagi yang jadi makelar dakwah. Kalau ada pengajian dia telepon ustadz aja ngaji. Begitu dia tanya mana, cari minum ustadz, cari apa ustadz, semua dicari makan ustadz. Tapi dia tak pernah ngaji sebenarnya sekali. Sudah mau habis baru datang, ustadz itu pulang. Makanan dia yang makan jadinya. Makelar dakwah. Nah, itu kan setelah hijrah banyaknya. Jangan. Apa yang kita perlu ketika kita baru tobat, perbaiki seusia tobat, istilah hijrah oke. Apa yang kita bekalkan dulu, kita ini baru ingin melusuri jalan tobat, ilmu. Ilmu. Agar kita lebih baik. Jangan gampang pula. Begitu kita hijrah tuh gampang kiranya. Memangnya setan melapangkan kita jalan menuju surga mah? Oh sudah tobatlah, sudahlah, setan tak ganggu lagi. Enggak. Justru yang mungkin setan tak mau ganggu lagi kalau kita lebih dari dia. Ditegur tidak, apa tidak. Orang sholat kita duduk aja, orang setan aja kalau dengar azan lari. Ada orang dengar azan tenang aja dia. Orang sholat tenang aja gitu. Kalau kita tanya ngapa tak sholat? Percuma sholat kalau tak khusyuk. Antum bayangkan tuh. Artinya kita tuh percuma aja sholat karena kita tak khusyuk sholat. Orang kita baru sholat ya Allah, apa terpegang kunci motor tadi mana? Kunci motor biasa letak sini, hari ini lupa. Mana? Begitu sujud keluar kunci motor dari ini. Nah, ilmu tuh baca. Bagaimana khusyuknya kita sholat? Karena khusyuk itu bukan di kepala. Bukan main. Enggak, khusyuk itu bukan di kepala sehingga enggak, khusyuk kata Umar bin Khattab biasa. Bukan khusyuk itu bukan di kepalamu. Di hati. Nah, maka perbaiki diri kita. Lalu meningkat pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Baik kondisinya. Jangan antum punya kawan, mungkin dulu sebelum hijrah ada teman ini. Ketika kita sudah hijrah, jangan lupakan ini teman. Tapi pelan-pelan. Antum belum hijrah juga antum. Mati antum masuk neraka antum baru tahu. Tentu tambah jauh teman itu dengan demikian. Kan ada bahasanya. Bergaul dengan tabasumu kali akhika laka sedekah. Senyummu itu untuk saudaramu itu sedekah. Tapi juga jangan salah paham. Setiap orang minta sedekah itu kasih senyuman terus. Cemberut dia. Asal minta sedekah itu senyum, akhirnya dia bawa HP terus. Sedekah Pak, tunggu. Foto. Begitu banyak dapat banyak apa? Gambar orang senyum semuanya. Ya akhirnya kita cemberut. Uang tak dapat. Begitu hitung kotak infak. Berapa kotak infak hari ini? Ada 2 kilo Pak. Kok pakai kilo? Uang recehan Pak. Berkilau-kilau kotak infak itu ya. Silau mata memandangnya. Sebab uang 500, 100. Padahal kalau kita masuk WC umum 500 rupiah. Bisa masuk tak bisa keluar. Sebab WC umum kini bayarnya berapa tuh kalau masuk? 2.000. Antum bayar 500. Buang air besar, dikunci dari luar. Sebab antum baru bayar 500. Mau masuk surga 500 rupiah. Benar-benar keterlaluan gitu nah. Itu. Tapi kalau beli surga kan senang gitu. 7 juta baru beli surga. Makanya bergaul manusia dengan yang baik. Akhlak itu punya pengaruh. Kalau dulu masuk Islam ke Indonesia oleh pendatang Gujarat, dia bukan penceramah. Mereka berdagang, dagangnya jujur. Amanah. Kalau buruk, dia bilang buruk.
Jujur. Ya, tidak pula diartikan dagang jujur itu dalam model yang seperti kita dengar, saya beli sekian, antum mau beli berapa? Ya orang ngasih untung kan selalu tak pernah mau besar, kecil aja. Kita kan jual orang, berapa harga nih? Harga jualnya ini 100.000, mahal kali. Modalnya berapa? Saya kan bukan jual modal, saya jual untung. Kan kita jual untung, bukan jual modal. Ngapain antum kasih tahu, oh ini modalnya sekian? Antum kan jual untung. Enggak, saya jual modal, saya jual untung. Bilang, tak jual modal saya. Antum kalau mau tahu modal, antum beli aja sana, beli modal sana. Antum tahu modalnya. Antum beli sama saya ini pedagang. Antum beli saya jual untung, sudah. Kalau antum nanya modalnya, antum pergi ke grosir, antum beli sendiri. Antum tahu modalnya, gitu. Kita jualan biasa aja ya, ngambil untung apa ini. Yang penting ada kejujuran, jelas akadnya. Ini silaturahmi sama-sama kita. Tapi ingat, ya silaturahmi dia bahasa, ya, dengan bahasa yang baik. Itu memperbaiki diri kita. Ini 3 wasiat yang diberikan. Jangan bohong pada Allah, beri hak kepada diri kita, jaga hubungan kepada manusia, karena akhlak, adab itu para ulama kita katakan, kami kalau belajar hadis 10 tahun, kami belajar adab itu 20 tahun. Karena ada orang berilmu tapi dia tak punya adab. Mentang-mentang dia punya ilmu, semua orang pun harus ikut apa kata dia. Guru, hati-hati. Nanti kualat kalian tak mengikuti, udah susah. Nah dia harus ada adab, ada kelembutan, ada apa, ada sama, sehingga orang merasa nikmat. Ini Islam. Dulu kalau ketemu kawan salam, tapi semenjak hijrah ini ketemu kawan tak ada mau salaman lagi sama kawan. Anda apa urusannya dengan hijrah kita? Sesuatu yang baik kan kita lakukan biasa, assalamualaikum, biasa aja. Dulu kan antum kalau jumpa saya sering selamat pagi. Enggak, saya assalamualaikum supaya selamatmu tidak hanya pagi saja. Kalau saya bilang selamat pagi, tengah harimu kemana? Maka itu saya bilang kan, assalamualaikum, selamat. Antum mau pagi, sore, malam, mudahan antum akan diberi keselamatan oleh Allah kapanpun. Tapi kalau saya bilang selamat pagi, ya antum kan bukan selamat. Yang selamat kan sudah pergi dia. Yang datang selamat, yang pergi juga selamat. Selamat datang, selamat pergi, kan selamat juga yang pergi, gitu. Tetap selamat, minta kepada Allah. Insyaallah, moga-moga itu saja secara umum. Karena tadi kultum, kuliah terserah antum. Jangan dibilang kuliah 7 menit. Nah itu salah itu. Kultum, kuliah terserah antum. Saya rasa itu dulu pagi ini, semoga bermanfaat. Ya, saya lihat ini baru sampai tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jam gini udah terang ya. Pekan baru masih belum terang apa kan?